Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bertemu untuk kita bersaat teduh bersama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema Jangan Takut. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku,
Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini, mengucap syukur karena tangan-Mu selalu pegang kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu pimpin kehidupan kami. Bapa, jika pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan. Biarlah firman-Mu selalu menuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Takut, yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Suderma. Demikian. Di sebuah desa, penduduknya resah oleh pencurian yang makin sering terjadi. Untuk mengamankan ternak dan harta bendanya, seorang petani mempersenjatai dirinya dengan sebilah golok. Ia berpikir bahwa dengan senjata yang telah dipersiapkan itu, maka ia akan mampu melawan dan mengusir pencuri yang datang ke rumahnya. Tidak berselang lama, pencuri pun datang. Sang petani segera mengambil goloknya dan menuju ke pintu depan. Namun ketika pintu terbuka dan mereka saling berhadapan, sang petani mendadak dihinggapi ketakutan yang mencekam. Wajahnya pucat, lutut dan tangannya pun gemetar. Goloknya terjatuh sebelum sempat digunakan. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini, Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Maaf. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Yasub anakmu laki-laki, ujung saluran kolam atas, ke atas jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah padanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan jagalah hatimu, jangan kecut dan janganlah hatimu kecut karena kedua untung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resem dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram, Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsik. Dalam 5 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia adalah kepala Samaria.
Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesaya 7 ayat 1 merangkum krisis yang terjadi di Yerusalem sekitar tahun 733. Tidak lama setelah Ahaz menjadi Raja Yehuda. Kerajaan Aram yang dipimpin oleh Resin dan kerajaan utara atau kerajaan Israel yang dipimpin oleh Pekah berusaha memaksa Yehuda untuk bergabung dengan mereka dalam upaya mereka untuk memperoleh kemerdekaan dari Asyur. Tentara Aram dengan bantuan tentara Israel telah maju untuk menyerang kota Yerusalem. Situasi ini mendatangkan ketakutan kepada Ahaz dan seluruh rakyatnya. Ketakutan mereka digambarkan seperti pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Ini bertolak belakang dengan posisi mereka sebagai keluarga Daud yang mewarisi janji bahwa Tuhan akan membuat mereka kokoh selama-lamanya. Kepada Ahaz yang sedang dicekam ketakutan itulah Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Yesaya diminta membawa anaknya yang bernama Shear-Yashub. Artinya nama Shear-Yashub yaitu satu sisa akan kembali untuk menyampaikan pesan mengenai apa yang akan terjadi dengan tentara Aram. Upaya mereka menaklukkan Yerusalem tidak akan berhasil dan hanya sisanya yang akan kembali ke negeri mereka. Karena itu, Yesaya menasihati Ahaz agar menghadapi keadaan itu dengan hati yang teguh dan tenang, tidak takut dan tidak berkecil hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, Raja Aram dan Raja Israel memang telah menyusun rencana untuk menyerang, menakut-nakuti, dan merebut Yerusalem, serta menurunkan Ahaz dari tahtanya. Namun Tuhan menjamin bahwa rencana tersebut tidak akan terlaksana, dan Ahaz akan dapat bertahan jika ia menghadapinya dengan iman yang teguh. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya. Tantangan dan kesulitan yang besar harus kita hadapi dengan iman yang teguh Bapak Ibu, bukan dengan ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami saat ini membawa berbagai hal yang masih sering membuat kami dicekam oleh rasa ketakutan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menghadapi semua itu dengan iman yang teguh. Sertailah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita melakukan tindakan kita dengan kita akan membuat daftar 3 hal yang paling sering membuat kita merasa takut dan membawa 3 hal tersebut dalam doa kita setiap hari selama 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.